Hai, halo. Mengontrol tekanan darah itu sangat penting untuk dilakukan. Jika di dalam pengontrolan darah itu kita temukan tekanan darah yang tinggi atau sebaliknya tekanan darah yang rendah, maka resiko untuk mengidap gangguan kesehatan yang lebih serius sudah pasti akan lebih tinggi. Sebenarnya di antara tekanan darah yang tinggi atau yang rendah, manakah yang lebih berbahaya buat kesehatan kita? Nah, tekanan darah pada tubuh seseorang itu sangat penting karena bertugas memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh kita. Nah, seseorang yang mengalami tekanan darah normal, pastilah fungsi jantungnya itu sudah pasti sudah maksimal dan baik. Tapi sebaliknya, jika tekanan darahnya rendah ataupun tinggi, maka jantung akan mengalami masalah di dalam kemampuan tugasnya memompa darah. Seseorang mungkin saja mengalami salah satu gangguan terhadap tekanan darah, yaitu turunnya tekanan darah atau disebut dengan hipotensi, ataupun kenaikan tekanan darah yang disebut dengan hipertensi. Kedua hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang lebih parah dibandingkan dengan rekan-rekan yang memiliki tekanan darah yang masih dalam batas normal. Tekanan darah tinggi atau yang disebut dengan hipertensi itu merupakan suatu kondisi yang terlalu banyak darah yang dipompa ke pembuluh darah lalu beredar ke seluruh tubuh. Jadi tekanan darah tinggi itu karena banyaknya darah yang dipompakan. Gangguan kesehatan ini dapat berujung hal yang fatal seperti orang bisa mengalami serangan jantung koroner, bisa mengalami stroke. Seseorang mungkin saja tidak menyadari bahwa tekanan darahnya tinggi. Kadang-kadang ada seseorang yang memiliki tekanan darah yang sangat tinggi tetapi tidak ada keluhan atau kita bersifat asimptomatik. Sementara tekanan darah rendah atau yang disebut dengan hipotensi itu kondisi ketika darah tidak sepenuhnya mengalir ke organ tubuh kita, terutama ke otak. Karena tekanan darah rendah ini akan mengakibatkan gangguan terutama ke organ otak ya. Biasanya kalau terlalu rendah, keluhan pusing bisa dirasakan. Umumnya gejalanya tidak berbahaya, kecuali tekanan darahnya turun tiba-tiba yang mengakibatkan pasokan darah ke otak kita berkurang yang mengakibatkan kita menderita gejala pusing. Nah, yang jadi pertanyaan manakah yang berbahaya di antara kedua ini? Tekanan darah tinggi dan rendah sama-sama dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Ketika seorang mengalami tekanan darah rendah, masalah jangka pendek mungkin akan terjadi. Sedangkan seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi, semakin lama kondisi ini terjadi, semakin berisiko seseorang mengalami penyakit yang jauh lebih serius dan lebih berbahaya. Tekanan darah yang rendah memang terbilang membahayakan apabila menimbulkan gejala, misalnya gejala pusing, kemudian bisa mengalami pingsan, kemudian mengalami dehidrasi ataupun napas yang pendek. Hal ini mengakibatkan risiko seseorang mengalami cedera jauh lebih besar, terutama ketika pusing atau pingsan. Jika gejala ini terus timbul, maka kita harus mencari apa yang menjadi sebab seseorang mengalami hipotensi. Banyak hal yang menyebabkan seseorang mengalami tekanan darah rendah, seperti misalnya banyak mengeluarkan cairan dalam tubuh seperti misalnya pendarahan atau kita sedang mengalami buang air besar yang banyak. Gangguan ini membutuhkan pertolongan lebih cepat, lebih dini dibandingkan dengan tekanan darah tinggi. Pasalnya hipotensi bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawa jauh lebih cepat. Sementara itu, tekanan darah tinggi adalah gangguan yang dapat berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Saat awal mungkin tidak terlihat bahayanya, namun jika dibiarkan, mungkin saja berisiko mengalami serangan jantung atau stroke. Gangguan ini dianggap berbahaya karena orang tidak sadar yang mengalami tekanan darah ini sehingga
kurang mendapatkan perawatan medis karena ketidakadaan daripada gejalanya atau yang terutama yang bersifat asimptomatik. Jika seseorang dikatakan mengalami tekanan darah, itu apabila tekanan darahnya di bawah 90/60 itu dianggap rendah. Kondisi ini bisa membuat pengidapnya mengalami pusing dan berkunang-kunang. Bila tidak segera ditangani, pengidap tekanan darah rendah dapat mengalami pingsan. Ternyata tekanan darah rendah bisa disebabkan oleh kondisi medis tertentu. Perawatannya pun tergantung penyebab yang mendasarinya. Pernahkah kita mengalami mata yang berkunang-kunang, kemudian pusing 7 keliling, lalu jatuh pingsan akibat terlalu lama berdiri? Sebagian orang bilang itu karena kurang sarapan pagi atau tidak makan seharian. Sebenarnya pernyataan itu memang tidak salah, tetapi menurut saya kurang tepat ya. Karena tidak makan seharian bisa menimbulkan gejala yang mengarah pada tekanan darah rendah atau hipotensi. Hipotensi terjadi ketika tekanan di dalam arteri lebih rendah daripada tekanan darah normal. Namun, terkadang penyebab daripada tekanan darah rendah tidak hanya sesederhana karena belum makan saja, melainkan juga ada beberapa kondisi kesehatan yang menyebabkan tekanan darah mengalami penurunan. Nah, ketika darah kita mengalir melalui pembuluh darah arteri, itu otomatis dinding pembuluh darah arteri itu akan menerima tekanan. Nah, tekanan inilah yang sebenarnya menjadi tolak ukuran kekuatan aliran darah yang kita ukur sebagai tekanan darah, supaya rekan-rekan mengerti kenapa apa itu tekanan darah. Nah, tekanan itu ada 2 ukuran yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Yang di atas kita sebut dengan sistol, yang di bawah itu disebut dengan diastol. Jadi, ketika kita disebut normal, mungkin nilainya antara 120 sampai 80. Jika kita disebut tekanan darah rendah karena tekanannya di bawah 90/60. Namun sebenarnya tekanan darah seseorang itu bisa berubah-ubah sepanjang hari. Hal itu tergantung pada posisi tubuh, tergantung pada irama pernapasan, tergantung pada stres atau tidak, kondisi fisik atau obat yang kita minum, makan dan minuman yang kita konsumsi, dan waktu pengukuran tekanan darah. Tekanan darah biasanya paling rendah di malam hari, namun nanti pada saat kita bangun tidur dia akan meningkat kembali. Berbagai penyebab dari tekanan darah rendah itu ada yang sesuatu yang bersifat fisiologis ya, yang biasanya terjadi. Tapi ada juga merupakan tanda dari penyakit yang serius. Kehamilan itu dianggap sebagai hal yang fisiologis. Selama hamil, sistem peredaran darah itu meluas dengan cepat sehingga tekanan darah kita condong turun. Tapi jangan panik ya, hal ini wajar terjadi dan biasanya akan kembali normal setelah si ibu melahirkan. Beberapa kondisi jantung dapat juga menyebabkan tekanan darah kita rendah, termasuk denyut jantung yang sangat rendah atau kita sebut dengan bradikardi, denyutnya di bawah 60 kali dalam 1 menit. Masalah katup jantung, masalah serangan jantung, atau jantung yang lemah. Kondisi gondok juga bisa mempengaruhi. Jadi penyakit paratiroid, penyakit Edison, gula darah yang rendah juga dapat memicu seseorang mengalami tekanan darah yang rendah. Kemudian ketika tubuh kita kehilangan lebih banyak air daripada yang dibutuhkan, kondisi ini mengakibatkan kelemahan seperti pusing dan kelelahan. Tentu volume darah kita juga akan berkurang. Itu juga bisa mengakibatkan tekanan darah kita akan semakin turun. Kehilangan banyak darah karena cedera atau pendarahan di dalam tubuh kita juga dapat mengurangi jumlah darah yang beredar, yang itu juga pada akhirnya mengakibatkan tekanan darah kita akan mengalami penurunan yang parah. Keadaan infeksi yang berat
di mana tubuh tidak bisa mengkompensasi, bisa berakibat pada kegagalan jantung memompa yang pada akhirnya tekanan darahnya juga akan bisa mengakibatkan penurunan. Reaksi alergi yang parah dan berpotensi mengasam jiwa ini juga bisa mengakibatkan tekanan darah. Keadaan ini misalnya terjadi alergi makanan atau obat-obat tertentu, tersengat lebah atau racun serangga, itu juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami tekanan darah yang sangat parah. Kekurangan nutrisi dalam diet seseorang, misalnya kekurangan asam folat, yang pada akhirnya juga bisa mengakibatkan penurunan tekanan darah. Obat-obat tertentu juga yang kita konsumsi harus diperhatikan karena bisa mengakibatkan penurunan, misalnya pada teman-teman yang memakai obat jantung beta blocker, teman-teman yang memakai obat Parkinson, obat depresi, obat-obat yang untuk mengatasi gangguan seksual ya yang kita sebut dengan nitrogliserin, itu berpotensi untuk menurunkan tekanan darah. Dari sejumlah hal yang bisa membantu mengatasi tekanan darah rendah yang kamu alami, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah dan sayuran untuk menjaga tekanan darah kita tetap normal. Bye.